Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini, Kevin random aja, ikutin energi dari semesta. Ada hal apa yang mungkin bisa kita lihat bersama-sama, terutama dari kekuatan cinta seseorang, bagaimana diri dia ke kamu, dan apa yang dia rasa kepada diri sahabat kebahagiaan. Kita akan cek bersama-sama. Dan seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah tentang pembacaan kita kali ini. Oke. Kita cek ya untuk energinya dia kepada diri kamu. Sebut nama dia dalam hatimu. Sebut nama dia di dalam hatimu. Kevin akan terkoneksi kepada sahabat kebahagiaan. Seseorang yang namanya disebut di dalam hati sahabat kebahagiaan. Kita cek. Ini adalah energinya. Seseorang yang namanya kalian sebut di dalam hati. Bagaimana untuk energinya dia, bagaimana untuk pergerakannya dia dalam kekuatan cinta ke kalian. Untuk kartu yang pertama, kita cek. Oke, saat bagian kartunya adalah udara ke-10. Kalau berkaitan dari segi isi pikirannya, perasaannya dia, dan lain sebagainya, orang ini sedang mencemaskan kamu. Orang ini berusaha ya untuk bisa mendamaikan hubungan ini menjadi hubungan yang nyaman. Rasa damai, hubungan yang nyaman, ini adalah sesuatu hal yang sangat dia nantikan. Kalian bisa lihat ya simbolnya, ada sosok Nidasimah, dia berdiri di atas pohon dan bulan nampaknya begitu sangat terang benderang. Mengindikasi bahwa ada sesuatu yang dia pikirkan. Bulan di sini adalah simbol dari emosionalnya dia. Emosionalnya dia kepada kamu memang cukup besar. Dia berusaha berpikir bahwa apakah kita perlu menjalin sebuah hubungan sedemikian rupa untuk bisa menciptakan kedamaian lagi seperti sedia kala. Dia merasa bahwa akhir-akhir ini mungkin berat untuk berkomunikasi, atau mungkin juga dia merasa bahwa kita sepertinya jauh ya. Kita jarang melakukan sebuah pembicaraan yang amat mendalam atau deep talk. Sehingga dia berpikir bahwa apakah aku yang sudah berubah kepada diri kamu, atau kamu yang berubah kepada diriku, atau mungkin juga keadaan yang membuat kita sama-sama berubah. Tapi di dalam benaknya dia merasakan bahwa diri kamu ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang dia tuju. Orang ini kalau misalkan kehilangan kamu, atau kamu menyudahi hubungan ini, atau kamu ngeblokir diri dia, kepikiran sahabat kebahagiaan. Tapi jangan sekali-kali melakukan itu ya sahabat kebahagiaan, hanya untuk mencari respon dia. Karena Kevin lihat kalian ngejalin hubungan ini cukup lama. Dan di kartu udara ke-10, angka 10 di sini juga bisa mengindikasi bahwa 10 adalah hubungan kamu. Entah itu 10 bulan, entah itu 10 tahun, atau lebih dari 10 tahun, atau mau hubungannya 10 tahun. Bisa berarti ini adalah orang lama yang sudah kamu kenal. Tapi kalau misalkan dia orang baru, gimana Kevin? Kalau dia adalah orang baru, dia memang berusaha untuk mengenali kamu lebih dalam. Yang dia pikirkan adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah kedamaian dalam hubungan ini. Karena dia ngerasa bahwa akhir-akhir ini komunikasi kita kayaknya lagi nggak baik deh. Aku pengen memperbaiki ini semua. Artinya menyadari ya saat bagian. Kalau orang menyadari bahwa ketika hubungannya lagi nggak baik, dia sadar apa yang ada di dalam hubungan, artinya orang itu pasti bertanggung jawab dan masih ada niatan untuk berubah. Oke. Untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Ibu Pertiwi. Ya, Ibu Pertiwi ini tentang sebuah kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya antara kamu bersama diri dia.
ini akan masih terus berjalan, masih ada tahap atau babak baru lagi dengan dia. Karena Kevin melihat ya, perasaan ini yang membuat diri dia tuh bergetar. Dia ingin mendekat kepada diri kamu dan memang bermaksud ngejalanin ini semua dengan kamu. Simbolnya ada sosok perempuan Nida Simah versi muda, dia sedang memegang bola dunia, mengindikasi bahwa ada sesuatu hal yang dia pikirkan tentang kehidupan ini, yaitu bagaimana kita bisa saling merangkul, bagaimana kita bisa saling melanjutkan hubungan semacam ini. Jadi dia berat loh soal kebahagiaan, mengambil sebuah keputusan. Karena orang ini nggak bisa ngambil keputusan untuk menyudahi hubungan dengan kamu. Dia masih menginginkan perjalanan ini dengan kamu itu masih tetap jalan. Karena mungkin kau adalah bagian dari dunianya. Kau adalah bagian dari kehidupannya. Kamu sama dia tuh pernah mengalami siklus putus nyambung. Kalau sering mengalami siklus semacam ini sebenarnya adalah bentuk ketidakmampuannya dia untuk mempertahankan hubungan, namun dia tidak bisa lepas dari kamu dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Orang ini memang harus kamu setir. Kalau misalnya kamu nggak bisa nyetir diri dia, mungkin dia kebingungan. Dan pemerannya yang paling tepat untuk diri saat kebahagiaan adalah kamu adalah orang yang tegas, kamu adalah orang yang harus mengantarkan dia ke dalam hubungan yang lebih pasti lagi. Karena Kevin lihat ya, orang ini bermaksud untuk selalu dengan kamu. Karena dia menikmati hari-harinya. Karena dia menikmati kamu dalam banyak hal. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada air pertama. Oke, air pertama ini identik dengan first love atau cinta pertama, atau mungkin juga perasaan yang mendalam. Kamu adalah bagian dari cinta pertamanya. Kamu adalah bagian dari orang yang punya energi besar, terutama dari rasa ingin memiliki. Dia penuh emosional kepada diri kamu. Hatinya memang bergetar. Jika memang terjadi sesuatu dengan kamu, dia bisa ngerasain. Mungkin ini adalah koneksi hubungan yang memiliki ikatan batin yang cukup kuat antara kamu dengan dia. Tapi Kevin melihat ada sebuah doa di dalam benaknya bahwa aku memang tidak bermaksud melukai hati kamu. Yang aku maksudkan adalah untuk bisa bersama dengan kamu. Mungkin kamu berpikir aku terlalu serius sama kamu, aku terlalu kejam sama kamu, aku terlalu tidak berperasaan sama kamu. Tapi sebenarnya yang aku lakukan itu bukan seperti itu. Kamu sebenarnya tahu bagaimana aku mencintai kamu. Ini adalah dia. Karena batin kalian itu terhubung. Dan Kevin lihat ada perasaan sesal di dalam benaknya. Ada perasaan sesal di dalam benaknya. Jika kamu mungkin memutuskan koneksi. Tapi jangan sekali-kali putus koneksi dulu sama kebahagiaan. Karena Kevin lihat ya di sini perasaannya dia lagi mendalam banget sama kamu dan tentang kamu. Ini mungkin cinta yang cukup rumit. Tapi serumit-rumitnya hubungan kamu sama dia masih tetap bisa dijalani. Untuk energi yang selanjutnya ada air kedua, ada air pertama dan air kedua. Air kedua di dalam kartu tarot kuntilanak merah ini memiliki makna tentang cinta atau memiliki makna tentang koneksi. Kamu sama dia itu punya koneksi batin saat kebahagiaan. Kamu punya koneksi batin. Dan channeling energi kamu sama dia itu di bulan Juli ini akan jauh lebih terasa. Ini kita sudah memasuki di dekan ketiganya Cancer dan kemudian akan beralih ke elemen api, zodiak elemen api, di mana ada sebuah rasa semangat bagi diri dia untuk menciptakan sebuah ikatan emosional yang mendalam dalam bentuk komunikasi, dalam bentuk keintiman. Karena dia mengklaim bahwa kau adalah kekasih hatiku. Kau tidak bisa digantikan oleh siapapun. Meskipun mungkin status kita dan lain sebagainya, keadaan yang membuat kita terkadang memberikan sebuah jarak. Tapi bagi diri dia, kau yang tetap pertama di hatinya. Karena Kevin lihat ya, energi kartu air kedua identik dengan perasaan yang terhubung. Dan dia tahu kamu masih mencintainya. Dia tahu kamu masih mencintainya. Dia hanya menikmati hidupnya, dia hanya menikmati rutinitasnya agar dia itu tidak terlalu berpikir keras bagaimana caranya
untuk membuat kamu tuh tetap ada. Ini mungkin adalah pengalihan energinya dia, biar nggak kepikiran kamu terus. Dengan dia menjalankan rutinitas aktivitasnya, dia nggak akan ngerasain bagaimana rasa sakit itu menghantui dirinya. Tapi yang jelas orang ini masih punya cinta yang mendalam kepada diri kamu. Ini kartunya urut loh. Air pertama dan air kedua. Air pertama identik dengan cinta pertama, perasaan yang mendalam. Air kedua identik dengan cinta atau koneksi. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada udara ke-10. Saat kebahagiaan. Dua angka 10 di sini muncul. Udara ke-10. Udara ke-10 dan udara ke-9. Sorry ya, saat kebahagiaan. Dua kartu yang memiliki energi berurutan itu muncul di sini. 9, 10. 2, 2. Apakah ada sebuah misteri di angka tersebut? 2, 2, 9, 10. Yang jelas energinya di sini mengatakan bahwa keberadaan kamu untuk saat ini bisa menghantui diri dia dari rasa bersalahnya. Orang ini memang lagi ngerasa bersalah banget ke kamu. Kalau membuat kamu tuh sedih atau tidak nyaman. Ketika dia merasakan ini, dia akan berupaya untuk memperbaiki hubungan. Dan Kevin rasa ya, nanti setelah tanggal 22 atau 23 Juli 2024, dia akan lebih intim ke kamu. Dia akan lebih dekat mengutarakan kata sayang. Karena kamu sama diri dia, ini adalah kisah yang belum usai. Dan simbol di kartu udara ke-9 di sini, ada sosok Nyi Dasimah, dia berdiri di tengah hutan, lalu banyak binatang buas, siluman di sini, sedang berusaha untuk mendekati diri dia. Mendekati sosok Nyi Dasimah. Mengindikasi bahwa ini adalah simbol ketakutan. Di dalam gelapnya, di dalam malamnya, orang ini mengalami sebuah ketakutan bahwasanya jika kamu pergi, bagaimana dengan diriku? Aku tidak mau ditinggal sendiri di sini tanpa kamu, karena kamu sudah mengisi perasaanku yang mendalam, bahwa aku tidak bisa menghilangkan kau adalah cinta pertamaku. Kisah ini bisa masuk ke dalam kategori kisah cinta pertama. Kamu adalah kisah pertamanya dia. Kamu adalah cinta yang besar bagi diri dia, yang gak bisa dihapus begitu saja. Kalau misalkan dia gak ada kabarnya, dia terkadang gak bagaimana ke kamu, artinya orang ini berusaha untuk menstabilkan energinya dia, agar dia itu gak lemah. Makanya orang ini tuh kayak sok sibuk sendiri, kayak ya setiap hari tuh harus bekerja, setiap hari harus ngurusin ini ngurusin itu. Ini sebenarnya adalah bentuk pengalihan agar dia itu nggak terlalu dominan di dalam perasaan. Kalau dia dominan di dalam perasaan, orang ini tuh mellow banget saat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada tanah ke-6. Simbolnya adalah Nyi Dasimah sedang menggendong bayi. Tanah ke-6 ini tentang penerimaan, memberi, dan juga merawat. Karena Kevin melihat ya, kamu sudah cukup baik merawat hubungan ini dengan baik, dengan tulus. Dia akan membalasnya. Dan periode yang Kevin lihat itu memang berada di antara tanggal 22-23 Juli 2024. Ini akan ada sesuatu hal yang membuat dia itu kayak memberikan perasaan emosional yang besar kepada saat kebahagiaan. Karena ini adalah bagian dari emosional yang berkembang. Ini adalah dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada penyihir tua. Penyihir tua itu identik dengan cinta secara spiritual, hubungan yang mendalam. Ini sama dengan kartu Hierophant. Sempat Kevin bahas tentang energi orang ini, dan orang ini memang selalu bersemayam di dalam benak kamu, dan kamu selalu bersemayam di dalam benaknya. Nggak tahu kenapa ini kartunya ngarah ke energi cinta secara spiritual. Dan cinta secara spiritual itu nggak bisa diputuskan begitu saja loh. Bisa
harusnya dikembangkan menjadi sesuatu hal yang disyukuri, dijalani dengan kebaikan. Penyihir tua adalah old soul atau jiwa-jiwa tua, di mana pengalaman cinta kalian ini sebenarnya memang berputar-putar di dalam dimensi waktu. Entah kamu sama dia ada kaitannya dengan hubungan past life, atau hubungan kalian memang terikat secara jiwa, yang membuat kalian tuh nggak bisa ngelupain satu sama lain. Karena ini adalah ikatan yang cukup kuat. Dan keinginan terbesar bagi diri dia adalah bersatu di dalam ikatan sebuah pernikahan atau komitmen yang tepat. Karena kartu penyihir tua ini juga memiliki makna tentang sebuah pernikahan. Dia ingin menua dengan kamu. Dia ingin bersama dengan kamu, selalu bersama dengan kamu. Walaupun banyak sekali permasalahan, miskomunikasi, hubungan on off, tapi dia berpikir bahwa aku ingin bisa merasakan sampai mana kita ngejalin hubungan semacam ini. Tapi aku masih kuat untuk ngimbangin kamu. Dan mudah-mudahan kamu juga kuat ya untuk ngimbangin aku di sini. Dia ini terkadang aneh ya soal kebagian. Makin tua kayak makin bocah, kayak bocah. Tapi terkadang orang ini seperti memiliki energi dualitas. Terkadang lebih bijaksana, terkadang enggak. Dan ini membuat kamu bingung dengan keberadaannya dia. Tapi apapun itu, kamu sudah kenal dia dan kamu selalu memaklumi dia. Mungkin karena rutinitasnya dia yang terlalu banyak, sehingga tingkat stresnya dia tinggi. Maka dari itu, dia butuh orang yang benar-benar bisa merawat dan bisa memahami dia. Untuk energi yang selanjutnya, ada api kedua. Itu kan benar kan? Kamu sama dia ada koneksi ikatan yang mendalam. Angka 22 identik dengan twin flame, soulmate. Kamu sama dia memang udah bagian dari itu. Mungkin kamu ditakdirkan bersama. Kamu ditakdirkan bertemu di sini untuk saling melengkapi satu sama lain, untuk mensupport. Simbolnya adalah Nyi Dasima membawa 2 obor sebagai penerang. Kalau kamu sama diri dia bersama, perasaan bahagia dan terang itu akan muncul. Dan ini sudah menjadi pilihannya bahwa untuk saat ini hatiku memang bergetar untuk selalu tergerak kepada diri kamu. Dan dia bermaksud ingin bersama dengan kamu. Karena dia nggak mau putus koneksi. Oke, ini temanya akan Kevin masukkan ya, temanya ke tema ini. Karena ada angka 22, api kedua sama air kedua. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada api ke-10. Sahabat kebahagiaan, ada apa dengan angka 10 antara kamu dengan diri dia? Apakah kamu punya momen di angka 10, entah itu tanggal 10, entah itu di jam 10, atau mungkin juga tanggal lahir kalian? Karena ada misteri di angka 10 di sini. Dan angka 10 itu identik dengan perasaan yang besar, perasaan yang berat, namun tak mau ingin sendiri. 10 itu adalah satu. Satu itu adalah rasa sepi. Rasa sepi yang dia rasa ini semakin menjalar kepada diri dia. Dia menginginkan kamu selalu bisa membantunya. Karena untuk saat ini orang ini lagi kerepotan. Dan setelah itu, seperti apa yang Kevin sebutkan, antara tanggal 22, 23 Juli dan sampai nanti ke depannya, dia akan menunjukkan sisi emosional yang lebih mendalam. Atau mungkin juga untuk saat ini sudah dimulai. Kalau untuk saat ini sudah dimulai, artinya energi orang ini tuh cepet banget untuk bisa memberikan kebutuhan emosional kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tuh kan bener kan, fiksi ini soulmate sama twin flame. Api kedua, udara kedua, air kedua. Kevin lihat apakah ini 2 lagi? Ternyata 5. Kalau ini 2 lagi, Kevin gak bisa berkata apa-apa ya. Di sini kartunya adalah udara kedua. Orang ini gak bisa melihat kenyataan pahit jika memang perpisahan itu terjadi. Dia nggak tahu harus seperti apa.
Simbolnya sosok Nyi Dasimah matanya tertutup oleh kain berwarna merah yang mengindikasi bahwa orang ini sebenarnya akan menjadi buta jika keberadaan kamu itu tak ada. Buta dalam arti kiasan ya, sahabat bagian, bukan buta matanya ya. Dia akan arogan kalau misalkan gak ada kamu. Dia gak mau mendapatkan sebuah penolakan dari kamu. Dia inginnya bersama. Dan di sini di kartu udara kelima, simbolnya Nyi Dasimah sedang diguyur hujan yang sangat deras, membasahi diri dia, menandakan tentang derita yang dia rasa, menahan rindu, menahan perasaan. Mungkin ini ada kaitannya cinta yang tak harus memiliki. Dia lagi belajar beradaptasi untuk memahami. Tapi Kevin harapkan ya hubungan kamu sama diri dia benar-benar cinta yang mulus, cinta yang murni. Karena di energi air kedua mengindikasi bahwa hidup kalian bisa bersama. Tapi kalau misalkan di sini adalah cinta yang tak harus memiliki, dia nahan perasaan ini loh sama kebahagiaan. Kenapa nggak adil banget ya? Padahal aku tuh inginnya kamu. Dia berpikir seperti itu. Dan aku pengen selalu bersama dengan kamu. Apapun kondisinya, apapun yang terjadi. Berat untuk menahan rasa ini. Mungkin aku tidak bisa menyampaikan secara langsung kepada diri kamu. Tapi inilah yang aku rasakan. Wow. Ini adalah isi pikiran dan juga perasaannya kepada sahabat kebahagiaan tentang jenis koneksi cinta semacam ini. Tapi mudah-mudahan kalian kuat ya untuk menghadapi ini semua. Karena segala sesuatu yang berkaitan dari cinta ini terkadang bisa menjadi ujian buat kita, agar kita lebih bisa dewasa, agar kita lebih bisa menyikapi dengan bijak, sehingga tidak diperbudak oleh cinta. Oke, untuk energi yang selanjutnya, apa kata semesta dalam hubungan semacam ini? Dia yang memang bermaksud ingin selalu bersama dengan kamu, dan pergerakan positif yang akan dimulai ke depannya yang menunjukkan rasa seriusnya dia sama kamu, rasa sayangnya dia kepada kamu. Bagaimana untuk energinya? Oke, ada rasa syukur. Saat kebahagiaan dia bersyukur sudah bertemu kamu. Ini yang dia rasakan. Dia bersyukur sudah mengenal kamu. Dia bersyukur sudah dipertemukan dengan kamu. Karena kamulah yang membuat diri dia hidup. Lalu untuk energi yang selanjutnya, langkah awal ya akan terbukanya sebuah ikatan emosional yang mendalam seperti yang Kevin sebutkan antara tanggal 22-23 Juli 2024. Ini adalah langkah awalnya dia untuk lebih terbuka kepada diri kamu. Simbolnya adalah sosok Nyi Dasimah sedang membuka portal gaib kembali atau membuka sebuah dimensi. Yang dibuka di sini adalah dimensi perasaan atau dimensi yang lebih dalam. Ini adalah energinya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kalian baca sendiri aja deh. Maaf. Kisahnya urut dari apa yang Kevin baca di pergerakan di atas. Karena ada rasa bersalah di dalam benaknya dia. Ada perasaan gak nyaman. Dia ingin meminta maaf sama kamu dan berupaya untuk memperbaiki hubungan, untuk lebih intim dengan kamu. Selalu berafirmasi selalu kebahagiaan bahwa aku dicintai, aku dilindungi, aku dikasihi. Segala bentuk energi kebaikan akan datang kepada diriku. Aku memaafkan atas segala hal yang berkaitan dari ketidakpastian. Aku memaafkan segala hal yang membuat hubungan kita tidak nyaman. Aku mengampuni, aku memaafkan, aku menerima segala sesuatunya. Maka perasaan satu bagian akan jauh lebih lega. Dan energinya dia di sini kemungkinan besar akan berusaha untuk meminta maaf kepada diri kamu. Minta maaf adalah kata-kata yang paling hebat, seperti sebuah magic. Kata tolong, kata maaf, kata terima kasih, kata permisi, itu adalah kalimat-kalimat magic yang bisa menggetarkan sisi empati. Karena kami lihat di sini pergerakannya dia cukup positif ke kamu.
Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada pengetahuan. Ya, dia sudah mengetahui dan dia sudah menyadari bahwa kamu adalah orang yang layak, kamu adalah orang yang terbaik buat diri dia. Makanya orang ini berpikir, sahabat kebahagiaan, aku masih ingin tetap lanjut sama kamu, dan aku berusaha untuk ngimbangin kamu. Aku akan menurunkan ego kamu. Aku akan menurunkan egoku untuk bisa melayani kamu. Ternyata orang ini sudah sadar. Dan Kevin rasa ini ada beberapa pergerakan dari energinya si pekok yang aku cintai sih. Ada energinya dia. Karena si pekok yang aku cintai ini terkadang orangnya juga greget ya. Kadang orangnya aneh, nggak bisa ditebak. Makanya Kevin tuh kalau membaca energinya si pekok yang aku cintai, ini terkadang dia naik, terkadang dia turun, terkadang dia datar. Ya begitulah yang namanya dia. Tapi apapun dia, siapapun dia, yang penting sahabat kebahagiaan sudah bisa saling memahami satu sama lain, menghormati, menghargai, sehingga kekuatan cinta kalian itu penuh dengan kebaikan. Oke. Ini adalah energinya yang bisa Kevin lihat terkait itu semua. Ada zodiak apa saja yang muncul. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Yang pertama adalah Libra. Lalu selanjutnya di sini adalah Taurus, nggak pernah ketinggalan. Lalu di sini adalah Aries. Selanjutnya ada Scorpio, ada Sagittarius. Selanjutnya adalah Pisces. Lalu di sini ada Gemini. Kayaknya dari kemarin Pisces berdekatan dengan Gemini deh. Kalian ada yang nggak zodiaknya Pisces sama Gemini? Atau Pisces sama Taurus? Atau Gemini sama Taurus? Selanjutnya di sini adalah Leo muncul. Lalu selanjutnya adalah Aquarius. Dan yang terakhir ini Cancer. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau nggak muncul nggak usah khawatir ya, sahabat kebahagiaan. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama adalah huruf C untuk cinta, ada huruf R untuk rasa, ada huruf P untuk papa, ada huruf K untuk Kevin. Ini gini aja deh, Kevin Pongtanin. Selanjutnya di sini ada huruf M untuk mama. Lalu di sini ada huruf V untuk Viera, ada huruf L untuk Luna, ada huruf B untuk Bravo. Selanjutnya ada huruf Q untuk Queen, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf W untuk Woman, ada huruf E untuk Eropa. Selanjutnya di sini ada huruf O untuk Oscar, ada huruf Z untuk Zero, dan yang terakhir di sini adalah huruf Y untuk Yellow. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaannya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, DM aja ke Instagram atau email ke emailnya Kevin. Ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.